Selamat pagi. Yes. Sebelumnya, perkenalkan dengan saya sendiri sebagai konselor di sini. Di sini nanti kita coba sama-sama untuk mencari solusi dari masalah yang mungkin kamu mau ceritakan nanti. Boleh tolong dijelaskan dulu nama kamu siapa? Saya basic. Kamu. Boleh diceritakan kenapa bisa datang ke sini? Jadi saya datang sini karena saya tuh ngerasa kayak saya stres banget buat ngadepin antara tugas kuliah sama kegiatan organisasi. Oke. Sebelumnya gimana nih kabarnya? Uh, Kabar saya hari ini baik-baik aja sih, emang sedikit lemas karena kemarin habis meriang dikit, jadi emang agak lemas gitu. Oke. Terus ada masalah lain terkait tadi selain masalah antara yang kamu ceritakan? Selain itu paling ya sekitar tugas kuliah aja sih. Tugas kuliah emang lagi berat-beratnya, kayak banyak banget tugas yang harus dikerjain sama nilai tambah sama apa sih namanya organisasi, itu bukan organisasi, jadinya banyak tekanan gitu dari lingkungan kampus. Oke. Untuk lingkungan di selain kampus, apa ada yang ngebebani kamu juga? Mungkin akhir-akhir ini bapak saya kan lagi sakit, jadi emang agak kepikiran aja gitu. Jadi kadang kalau lagi ngerjain tugas suka agak fokus, kayak kepikiran kayak di rumah keluarga lagi kayak gimana kayak gitu. Jadi terlalu banyak apa namanya pikiran yang masuk, jadinya apa sih banget gitu, kayak bebel aja gitu pikirannya. Oke. Sebelumnya tadi apa yang kamu udah ucapkan dari yang tugas kuliah dan juga tugas organisasi sama tadi mungkin ada anggota keluarga yang mungkin sedang tidak sehat ya. Uh, Baik, di sini itu sebelumnya kita masuk ke sesi awal, di mana kita coba ulas saling mengenal satu sama lain. Di sini saya coba menjelaskan bahwa di sini nanti kamu bebas menceritakan apa yang mau kamu ceritakan, nggak usah takut. Ini tuh tempat yang aman bagi kamu buat cerita. Nanti kita sama-sama cari solusi apa sih yang bisa nanti dilakukan untuk lebih baiknya. Uh, Mungkin ada gak sih kalau kesal lagi yang mau kamu sampaikan di tahap awal ini? Paling apa ya, kan tugas itu kan banyak banget ya, karena emang tugasnya itu gak cuma individu tapi ada kelompok juga. Karena kalau sama tugas kelompok tuh ada teman yang kurang suportif gitu kalau saya tugas, kayak dia tuh apa ya, kurang bantu aja gitu di dalam kelompok. Tapi emang gak semua kelompok kayak gitu, cuman emang ada beberapa yang bikin kepikiran aja gitu, kenapa sih dia gak kayak gitu gitu, kenapa dia maksudnya harus kayak gitu, kita kan sekelompok kerja bareng-bareng, kenapa apa namanya jarang partisipasinya tuh kurang gitu, kadang yang telat lah atau kayak gimana, jadinya uh, beban pikiran juga gitu, apalagi matkulnya matkul berat, jadinya uh, pikirannya tuh jadi tambah-tambah aja gitu. Oh baik, berarti bisa dibilang juga kalau misalnya kamu ini terbebani sama masalah kelompok ya, karena ada teman yang enggak ikut andil dalam tugas kelompok itu. Iya, iya kayak gitu. Sama organisasi ya, berarti sih kan apa namanya, sebenarnya kepanitiaan aja sih, cuman karena ini acara besar, banyak yang harus dikerjakan, apalagi saya ada di 2 divisi, jadinya tuntutannya lebih banyak kayak gitu. Kayak gitu sih, Bu. Oke, sebelumnya sekarang mari kita coba tuang kembali tadi apa yang sudah kamu ceritakan, kita coba gali lagi lebih dalam.
mengenai apa yang kamu rasakan. Saya juga cukup merasa ya pasti kamu sulit gitu, maksudnya keteteran banget karena ada tugas kelompok, tugas kuliah, tugas individu dan juga ikut organisasi dan juga urusan lain yang harus kamu hadapi itu pasti berat. Nah, kita coba lalui sama-sama dan kita cari solusinya agar nanti bisa kamu pakai untuk lebih baiknya nanti gimana. Jadi di sini tadi yang dari kamu ceritakan itu baik tugas kuliah yang individu maupun kelompok dan juga urusan organisasi yang ambilnya secara besar tapi kamu kayak agak ribet gitu ya menghandle ini semua. Terus ada gak sih biasanya yang kamu lakukan gitu untuk memanage, memetakan masalah-masalah kamu yang biasanya kamu lakukan itu kan ya? Hmm, ya, sebenarnya sih paling mungkin ini ya, bikin tulis kayak aja yang mau dilakuin, apa aja yang harus selesai dalam apa namanya jangka waktu segini jadinya teratur. Cuman emang kadang kalau lupa aja, saya juga orangnya lupaan jadinya udah bikin to-do list tapi kadang suka lupa atau karena emang apa namanya tiba-tiba ada cara lain misalnya jadinya lupa gitu. Biasanya sih nggak to-do list cuman emang apa namanya jarang. Oke. Dari to-do list yang kamu lakukan itu lebih banyaknya ini berhasil atau enggak? Atau lebih karena tadi dibilang lupa jadi lebih banyak lupanya? Eh, Sebagian besar sih berhasil sih lumayan. Cuman karena sering main, jadi suka lupa. Oke. Ngomong-ngomong soal main, gimana sih lingkungan pertemanan kamu nih, baik mungkin lingkungan di rumah atau di kampus, ini terlepas dari teman yang satu kelompok sama kamu ya dalam masalah tugas kamu? Kalau pertemanan sih, aku baik-baik aja ya. Saya ya bisa dibilang untuk ukuran saya yang jarang bersosialisasi itu lumayan banyak tuh. Bagi ada teman kampus, ada teman sekolah dulu, jadi kayak banyak sih karena kita juga masih sama teman kampus, sama teman sekolah yang dulu tuh masih suka komunikasi gitu, kita masih suka main, jadi emang kadang waktunya itu banyak kebagi juga buat main gitu. Oke. Berarti lingkungannya maksudnya nggak nambah beban juga ya, maksudnya kayak ketika kamu capek kamu ada teman juga buat cerita. Oke, selain itu untuk tadi kan di rumah ada uh, apa salah satu anggota keluarga yang mungkin memang masih perlu istirahat ya. Terus kamu kalau misalnya di rumah sendiri, kamu lebih banyak aktivitasnya ngapain? Kalau di rumah sih biasanya bantu-bantu itu ya kayak misal cuci piring, ya bikin baju kayak ya basic-basic kayak gitu bantuin orang tua. Kadang juga paling banyak di rumah tuh lebih ke nonton TV sih paling. Soalnya kalau lihat HP nggak apa sih namanya nggak kesepetan aja gitu kayak udah ngerjain ini terus tiba-tiba ada TV jadinya pengen nonton TV dulu. Oh, oke. Kemudian untuk yang biasanya kamu lakukan ketika kamu di rumah, kamu suka ini gak membawa masalah kamu tadi yang kamu sebutin di kampus itu ke rumah? Atau juga di dalam pertemanan kamu tadi, kamu kadang suka cerita gak sih sama masalah yang kamu hadapi itu? Hmm, Kalau di keluarga sih jarang cerita. Kalau sama keluarga kadang kan takut ngebebanin aja. Paling kalau cerita juga paling apa sih namanya sesekali aja sama ibu. Pun jarang. Nah emang biar gak nambahin beban aja sih. Paling ceritanya ke teman kayak teman dulu yang pas SMA kan masih dekat jadi cerita sama mereka teman-teman kampus juga kan deket jadinya cerita juga sama apa namanya teman kampus kayak gitu sih. Oh, oke. Kemudian nih,
ketika kamu menghadapi masalah tadi, selain yang tadi kamu sebutkan itu kan kamu melakukan tulis ya. Ada nggak sih kegiatan lain yang mungkin surat dulu deh, ini kayaknya tugas capek banget gitu. Maksudnya hobi atau kegiatan positif yang biasanya kamu lakukan itu seperti apa? Biasanya selain ngerjain tugas, saya suka nontonnya sih nonton drakor. Biar kayak apa sih refreshing aja gitu. Jadi saya kalau refreshing itu nontonnya drakor. Sebenarnya saya banyak sih. Saya suka nonton drakor, saya suka baca novel, saya suka ngerajut juga. Cuman kalau ngerajut itu jarang banget. Saya juga suka dengerin lagu atau enggak jalan-jalan santai aja kayak gitu biar apa sih biar nggak terlalu mikirin ini aja masalah-masalah di kampus gitu. Oh, kalau bisa dilihat tadi cukup positif ya kegiatan yang kamu lakukan itu kayak tadi ngerajut atau sekedar nonton drakor itu baik. Eh, kita kembali ke masalah kamu tadi mengenai kesulitan tugas kuliah baik itu individu maupun kelompok dan juga organisasi. Kalau misalnya tadi dari yang saya bisa berikan saran ya, mungkin kamu sebenarnya udah bagus tadi kamu melakukan tulis ya. Uh, Cuman dari yang tadi yang hal negatifnya itu yang lupa ya, itu kamu bisa coba ditingkatin lagi ya. To-do-listnya itu bisa dimaksimalin lagi. Jadi kayak misalnya kamu pakai sistem to-do-list yang pertama itu yang urgent banget nih, yang kayak perlu banget dilakuin gitu dari urutan pertama itu. Dan kalau misalnya udah selesai nih, kamu tuh bisa kasih reward ke diri kamu, kasih penghargaan ke diri kamu. Kayak tadi gitu, kamu ngelakuin apa nonton drakor gitu kan, hal yang kamu suka. Tapi ya untuk kamu ngelakuin hal yang kamu suka itu bukan berarti kayak to-do-listnya nanti aja deh baru kamu ngerti baru kamu nonton drakor kayak gitu. Itu coba diminimalisir. Jadi kamu kayak coba kamu berusaha buat lengkapin dulu tuh dulu kamu udah selesai. Terus kamu baru deh kamu nonton drakor, kamu rajut, kamu main gitu atau kamu sekedar makan es krim kayak gitu mungkin yang bisa untuk kamu feeling better lah ya seenggaknya dalam memanage waktu itu karena kita tahu sendiri ya baik dari tugas kuliah ini kan namanya juga mahasiswa ya maksudnya emang masanya untuk belajar gitu kan karena kalau misalnya nanti mahasiswa nggak belajar ilmu apa gitu kan yang didapat gitu sebagai kamu sebagai mahasiswa dan juga sebenarnya bagus loh kamu tuh bisa ikut organisasi yang mana mungkin mahasiswa lain itu nggak mau ikut organisasi itu gitu. Kamu bisa menempatkan diri kamu pada suatu apa hal yang positif gitu jadi kamu bisa sebenarnya kamu bisa atur waktu untuk kuliah dan juga ikut organisasi gitu ya mungkin emang kamu ngerasakan capek aja dan mungkin tadi saran dari saya bisa kamu lakukan gitu ya dan juga uh, hubungan baik kamu sama teman kamu yang baik tadi teman SMA dan juga atau juga teman di lingkungan rumah bisa di apa ya tetap dipertahankan gitu hubungan baik tersebut yang tadi seperti kamu ketika merasa kamu lelah gitu kamu mungkin bisa sedikit cerita ke mereka gitu jadi kamu tidak terlalu memendam apa yang kamu rasakan gitu kepada apa atas masalah yang kamu lalui gitu dan terkait uh, keluarga ya kita sebenarnya nggak apa-apa kalau kamu mau cerita hal-hal yang kamu alami sama keluarga yang mungkin kamu emang ngerasa orang tua takut kepikiran nih kayak gini cuman uh, apa kita kan sebagai apa kamu sebagai anak ya yang pastinya orang tua juga pengen tahu nih apa sih perkembangan kamu gitu di kuliah gitu. Mungkin ya kamu bisa cerita aja gimana yang kamu hadapi gitu sebenarnya nggak apa-apa juga jujur sama keluarga cuman kalau misalnya emang kamu nggak mau seterbuka itu maksudnya dalam artian nggak mau bikin orang tua kamu khawatir nggak apa-apa gitu maksudnya cerita aja gitu mungkin ya tadi kalau misalnya mungkin gak mau bikin orang tua khawatir kamu bisa cerita ke teman gitu siapa tahu teman kamu itu bisa kasih saran yang baik-baiknya yang positif sama kamu atau juga kamu bisa datang konseling kayak gini ada yang mau kamu sampaikan nggak? Eh, Lalu apa ya? Gimana sih caranya eh, kalau di organisasi itu biar nggak apa ya? Biar kegiatannya tuh teratur gitu. Karena kadang
kalau lagi organisasi tuh suka lupa waktu aja sama apa sih namanya tugas kuliah tuh. Jadi kayak kadang udah terlena sama kegiatan organisasi, jadinya lupa sama tugas kuliah. Baik. Mungkin kalau dari saya ini ya, kamu coba yang seperti yang tadi juga, cuman ini kayak lebih ke sistem prioritas gitu kan. Karena kan tujuan kamu kuliah itu yang pertama itu ini kan, maksudnya kamu dapat gelar gitu, kamu belajar, kamu dapat ilmu kan. Organisasi itu kan hanya untuk memenuhi mengisi waktu luang gitu kan. Kayak tadi yang udah saya bilang, kalau misalnya kamu tuh sebenarnya bagus sudah bisa menempatkan diri pada suatu kegiatan yang positif yang mana mahasiswa lain mungkin nggak bisa ngelakuin itu gitu. Bahkan mereka lebih memilih kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya untuk dalam organisasi mungkin kamu coba bisa jalankan sesuai tugas kamu dengan baik. Kalau misalnya emang organisasi tersebut kurang ya, maksudnya kamu udah ngejalanin tugas kamu, tapi kayak ini tuh si organisasi ini tuh nggak ngasih feedback gitu ya. Mungkin kamu bisa nanti pada tahap evaluasi di akhir kegiatan kamu bisa mengacungkan diri gitu. Maksudnya memberikan evaluasi atas kinerja yang sudah kamu lakukan, tapi mereka tidak mengetahui gitu. Maksudnya harusnya si organisasi tersebut juga bisa lebih baik lagi ya sebenarnya. Itu mungkin bisa. Jadi aku satu itu ya. Bisa sih tadi apa namanya coba dilakuin di namanya kegiatan sehari-hari. Oke. Terus gimana nih? Sekarang ada lagi nggak selain hal tadi yang kamu sebutin yang mau kamu ceritakan? Enggak sih, mungkin cukup ya. Enggak ada lagi sih. Itu aja. Kalau untuk perasaan nih gimana? Sekarang udah bisa sih. Rencana aja nanti kalau kegiatan kayak gini tuh ngapain, kalau kayak gini tuh ngapain juga ya bisa lebih sesuatu aja. Oke, baik. Sebelumnya sekarang kita sangat akhir ya, seperti yang sudah tadi kamu bilang, kamu tuh menghadapi masalah, ya baik tugas ya, dan juga masalah organisasi yang mungkin emang itu ngebawa diri kamu tuh jadi capek gitu ya, jadi kayak kesel ya. Nah, itu tadi bisa coba dari tips-tips yang saya berikan, baik membuat to-do list atau juga cari kata teman, keluarga, dan juga bisa memberikan apa ya rancangan apa bukan rancangan tapi lebih ke poin-poin pada saat organisasi, pada saat tahap evaluasi organisasi yang kamu ikuti ketika organisasi itu tidak jalan semestinya gitu ya. Terus sekarang tadi kamu udah coba luangkan juga perasaan kamu gimana. Semoga emang bisa berefek ya, maksudnya bisa berefek baik sama kamu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih jelasnya mungkin kalau misalnya kamu ingin bercerita lagi untuk hal-hal yang sudah kamu lalui ini ada perkembangannya atau tidak, kita bisa ketemu di pertemuan selanjutnya mungkin di minggu depan di hari Selasa mungkin ya. Gimana? Kalau Selasa saya nggak bisa deh kayaknya. Mungkin di hari Kamis. Oh, boleh untuk jamnya nanti silakan konfirmasi lagi aja. Ya, oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Saya bilang makasih juga. Ya, baik, sama-sama. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga kita bisa terus menjalin hubungan ini dengan baik ya. Maksudnya sama-sama memberikan solusi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.